Teman-teman, pernahkah kita merasa kalau Tuhan itu berbicara pada kita melalui banyak tanda? Bahkan kita seringkali merasa kayak Tuhan itu, wow, dari kejadian ini Tuhan itu berbicara sesuatu ke aku loh. Shalom semuanya, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini bacaan Injilnya dari Matius 1, 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, teman-teman, 2 poin seperti biasanya. Kita ketemu lagi setelah kurang lebih seminggu 2 minggu hiatus, karena suara saya completely serak ya, maksudnya, dan juga lagi ispa. Nah, oke teman-teman, 2 poin seperti biasanya. Yang pertama, poin yang adalah ternyata seringkali kita dalam hidup itu kita punya rencana. Kita dihadapkan dengan suatu kejadian ya yang kita nggak tahu itu bisa jadi enak, bisa jadi nggak mengenakkan gitu ya. Tapi kita merasa punya rencana sendiri, sama seperti di sini Yusuf yang ngerasa, wah, baiknya itu aku harusnya menceraikan atau tidak jadi menikah dengan Maria supaya dia nggak diapa-apain gitu ya. Itu rencana manusia. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang jauh berbeda, dan Tuhan seringkali berbicara kepada kita melalui hal-hal yang ada di sekitar kita, melalui mimpi, melalui bisa jadi secara audible, melalui malaikatnya dia, melalui perantaraan siapapun gitu ya. Nah, poin yang pertama adalah, pernahkah kita nih selama ini berjalan untuk menggenapi rencana kita sendiri atau menggenapi rencananya Tuhan? Jangan-jangan selama ini Tuhan udah bersuara, Tuhan udah bicara dengan keras di dalam kehidupan kita, tapi kita tetap bahasa Jermannya itu adalah mokong gitu ya, tetap ngotot, kita tetap pengen mau menjalankan rencana kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, rencana Tuhanlah yang terbaik dan akan terlaksana dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, teman-teman, ternyata Tuhan itu ingin rindu dekat dengan kita, anak-anaknya, dengan kita para umatnya, teman-teman. Ya, makanya Tuhan Yesus sendiri pun disebut sebagai Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai dengan kita. Nah, hari ini pertanyaan yang paling besar adalah, apakah kita tahu Tuhan itu benar-benar terus menyertai kehidupan kita? Dan apakah kita sadar bahwa Dia adalah bukan Tuhan yang jauh? Makanya Dia itu disebut dengan Allah Bapa. Mana ada ya Tuhan yang dekat hubungannya itu seperti Bapa ya, seperti Bapa, orang tua kita. Nah, hanya di dalam kekristenanlah seorang Tuhan Allah yang dulunya itu jauh posisinya dikenal dengan sebutan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus rela turun ke dunia untuk kita manusia dan disebut dengan Immanuel. Teman-teman, sekali lagi, apakah kita sudah tahu dan merasakan bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari apa yang kita pakai saat ini? Itu aja 2 poin hari ini, teman-teman. Saya berdoa semoga dalam persiapan masa Natal ini, teman-teman, kita terus mendekat kepada Tuhan, dan berkat-Nya serta perlindungannya dan kehadirannya terus kita rasakan dan melimpah dalam kehidupan kita. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di besok. Bye-bye.